Lanjutkan untuk materi perencanaan pajak PPh pasal 23. Inti materinya ada di sini ya. Tadi sebatas pengetahuan tentang faktor pajak yang harus kita ketahui ketika kita melakukan perencanaan pajak. Pertama, perencanaan PPh pasal 23 adalah kita harus mengetahui DPP atau dasar pengenaan pajak terhadap jasa tertentu. Jadi kita harus tahu berapa DPP-nya. Kenapa? Karena DPP itu nanti yang akan menjadi dasar berapa pajak yang harus kita bayar atau berapa pajak yang harus kita potong. Kalau salah, artinya kita kemungkinan kurang bayar. Kalau kurang bayar, ada kemungkinan kita dikenakan sanksi. Itu kalau kurang bayar. Kalau lebih bayar, berarti kita membayar yang seharusnya uang itu punya kita. Kita lihat contoh untuk jasa catering. Kemudian di sana ada jumlah bruto. Penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan. Disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Ada contoh di sini, misalkan CV Habil merupakan usaha jasa catering. Dalam rangka pergantian direktur baru, PT Hap-Hap mengadakan acara dengan konsumsi yang disediakan oleh CV Habil. Adapun konsumsi tersebut berupa snack dan makan siang sebanyak 500 paket selama 3 hari dengan harga 25.000 per paket. Nah, jangan sampai ketika kita menghitung DPP-nya itu adalah 25.000-nya aja. Berarti kita kekurangan bayar. Atau kita hitung 3 kali makan dalam 3 hari, itu nanti kelebihan bayar. Jadi cara menghitung DPP-nya adalah 3 dikali 500 dikali 25.000. Hasilnya 37.500.000. Sehingga PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Hap-Hap adalah sebesar 2% kali 37.500 alias 750.000. Tapi kita harus lihat apakah ada ongkos kirim atau enggak. Ada tambahan bungkus atau enggak. Apakah itu nanti masuk ke dalam kontrak atau di luar kontrak. Itu harus diperhatikan karena menyangkut tentang DPP-nya. DPP salah, maka perhitungan pajaknya pun juga salah. Itu ya, yang pertama perencanaan PPh pasal 23, mengetahui DPP-nya. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan nama-nama perkiraan akun yang mudah diartikan sebagai objek PPh pasal 23 atau 26. Misalnya, bayar royalti. Tadi kita udah belajar ya, royalti itu tarifnya 15%. Kemudian, apabila misalkan ya pembayaran royalti itu adalah pemakaian aset tidak berwujud. Padahal aset tidak berwujud itu tidak selamanya royalti. Gitu. Kalau misalkan bilangnya royalti, maka akan dikenakan PPh pasal 23. Kalau misalkan bilangnya pemakaian aset tidak berwujud, maka tidak akan dikenakan terhadap PPh pasal 23. Seperti itu. Yang ketiga, nah ini nih. Yang ketiga adalah memisahkan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja yang melakukan berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa, seperti contoh CV Teknika merupakan, nah ini ya kita bahas dulu. Jadi kita harus memisahkan antara gaji dengan pekerjaan oleh WP sebagai penyedia
tenaga jasa atau penyedia yang termasuk ke dalam objek PPH. Kita lihat contoh deh. Di sini ada CV Teknika, usaha di bidang pengadaan tenaga kerja khusus menangani mesin. Kita bayangkan CV Teknika isinya adalah montir-montir khusus untuk menangani mesin. Kemudian punya kontrak, ya, Teknika itu punya kontrak dengan PT Murni. Dengan penyediaan 15 teknisi dengan gaji masing-masing 4 juta per bulan. Nah, ini nih, ini kan gajinya ya. Gaji dari Teknika dan PT Murni. Gaji teknisinya, bukan kontraknya. Kemudian imbalan jasa dari penyedia teknisi yang dilakukan antara CV Teknika dengan PT Murni adalah 20 juta. Nah, ada dua tuh. Yang satu 4 juta, yang kedua 20 juta. Yang mana nih yang masuk ke dalam DPP-nya? Kita lihat. Teknisi selanjutnya akan menjadi pegawai PT Murni setelah melalui beberapa bulan dan beberapa tes yang diadakan. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar PPh 23 adalah 20 juta, bukan 4 juta kali 15 orang per bulan. Kenapa? Karena yang 4 juta ini masuknya kepada teknisi. Adapun yang 20 juta masuknya ke Teknika. Yang dikenakan PPh pasal 23 adalah yang 20 juta. Kalau yang 4 ini nanti masuk ke PPh 21 pegawai. Dengan syarat tentu di atas PTKP ya, gitu. Namun, kita harus memperhatikan rincian pemberian gaji yang diberikan agar yang menjadi objek pajak adalah pengadaan jasanya. Kan rugi itu, 4 juta dikali 15 per bulan lagi. Coba dihitung. 4 juta dikali 15, 60 juta gitu. Itu udah gede banget ya. Padahal yang diterima oleh Teknika adalah 20 juta. Makanya harus yang namanya rincian. Nah, di sini ada nih rincian pemberian gaji yang diberikan agar menjadi objek pajak adalah pengadaan jasanya, bukan gajinya. Nah, kita lihat ya, kalau misalkan transaksinya itu transaksi yang gajinya yang jadi DPP-nya. Kita lihat kasus berikutnya. Di sini ada CV Master Masak. Punya usaha bidang pengadaan koki untuk hotel-hotel berbintang dan rumah tangga yang membutuhkan koki. Pada tahun 2020 melakukan kontrak dengan PT Habrizi dalam pengadaan koki dengan nilai kontrak. Nah, ini nilai kontraknya berarti nilai untuk pengadaan kokinya. Hati-hati. Kemudian di sini ada PT Habrizi meminta 10 orang untuk ditempatkan di berbagai restoran dan hotel yang dimiliki oleh PT Habrizi dengan gaji masing-masing 5 juta. Dan imbalan jasa penyedia tenaga koki adalah 20 juta. Nah, ada 3 nih angkanya. Yang pertama 95 juta, yang kedua 5 juta, yang ketiga 20 juta. Yang mana yang menjadi DPP-nya? Kita lihat. Ada 2 kemungkinannya di dalam pengenaan PP pasal 23 ini. Kemungkinan yang pertama, CV Master Masak tidak memberikan rincian pembayaran gaji tenaga koki yang 5 juta itu kepada PT Habrizi. Maka yang dikenakan dasar adalah yang ini. Yang 95 juta. Gede banget ya. Tapi kalau CV Master Masak mampu memberikan rincian pembayaran, nah ini kan hati-hati ya, ini tidak memberikan
ini memberikan pembayaran gaji tenaga koki kepada PT Habrizi, maka DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya itu adalah 20 juta hanya terhadap imbalan jasa. Hanya ada di imbalan jasa. Seperti itu. Jadi harus hati-hati dari dua kemungkinan ini. Yang menjadi critical point-nya adalah kelengkapan dalam pemberian rincian pembayaran gaji. Seperti itu. Ini perencanaan PPh pasal 23 yang ketiga ya.